Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Yang di belakang shalom semuanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur selalu kita berjumpa semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus selalu luar biasa. Amin. Sehingga membuat kita semakin rindu dan haus akan ibadah yang Tuhan sediakan. Haleluya. Kita satukan hati di dalam doa. Kita mulai ibadah pada pagi hari. Oh ya Rabbah Syarabah. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk pagi yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kami semua kesehatan yang terbaik Tuhan. Dan kami bersyukur Kau juga berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Di gereja Beta di Jemaat Iman Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Kami percaya Tuhan. Pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, untuk bungkus ruangan ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, melingkupi ruangan ini Tuhan, membuat hati kami selalu damai Tuhan. Kami merasakan pelukan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada pada pagi hari. Kami rasakan semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang terus Tuhan menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang terus Tuhan menjaga kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau menyertai Tuhan selalu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Karena kasih-Mu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kau lihat Tuhan. Kau lihat semuanya Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Jawaban Tuhan. Yang terbaik terindah Tuhan. Selalu Kau sertai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang tidak baik Tuhan, Engkau yang akan menggantikannya dengan semua yang terbaik Tuhan, semua yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sentuh hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang ada di pikiran kami apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau nyatakan dengan karyamu yang terbaik Tuhan, karyamu yang luar biasa Tuhan, karyamu yang selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberat apapun beban yang kami hadapi Tuhan, Engkau gantikan dengan berkat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya, pemulihan demi pemulihan terus terjadi Tuhan, khususnya di dalam rumah-Mu Tuhan. Gereja Bebrani Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan, kami terus rasakan kebesaran-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami terus rasakan kekuatan yang selalu baru Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba. Jika kami terus Tuhan, terus memandang salib-Mu Tuhan, dalam pengorbanan-Mu yang tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba. Pengorbanan-Mu Tuhan yang semakin hari membuat kami semakin kuat Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba. Terima kasih. Lepaskan segala kerinduan kita. Kita percaya kesaksian Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba ya Rabba.
Tuhan. Engkau telah hadir bersama-sama kami Tuhan, di dalam hidup kami, hati kami dan ruangan ini. Engkau telah penuhi Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, memberikan sukacita Putu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah telah Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seberat apapun beban yang kami hadapi Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau telah menggantikannya dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rasakan hati yang bersuka cita di dalam Engkau Tuhan telah tertanam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersorak-sorak Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Memberi kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dengan dosa kita, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian di hadapan kemegahan Tuhan. Kami rasakan sungguh luar biasa, berkat yang luar biasa. Kami datang untuk memuji Kau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami
Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah sumber buat kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Tiada yang lain, hanya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan yang terbaik, sukacita penuh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Yaitu firman-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang akan Kau taburkan Tuhan. Firman yang akan Kau taburkan Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik Tuhan, melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan
kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami semua akan menjadi saksi-Mu Tuhan atas firman yang Kau taburkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau berkati Tuhan. Bapak Gembala kami akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya apapun yang diperkatakannya semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Kami juga percaya Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, dan segala apapun yang menjadi kerinduannya, baik di dalam pengembalaannya maupun pekerjaannya dan keluarganya, semuanya Kau berkati dengan berkat-Mu Tuhan yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup Tuhan menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akan memberi telah melihat dikasih-Mu Tuhan. Engkau sanggup menggantikan kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, pada siang hari ini di hadapan hamba-Mu ya Tuhan, ada anak-anak yang telah Kau berkati ya Tuhan di masa kecil, di masa pada saat dilahirkan ya Tuhan, bahkan sebelum masih dalam kandungan orang tuanya ya Tuhan, Kau yang telah memberkati mereka. Oleh sebab itu kami percaya janji-Mu ya Bapa, bahwa anak ini ada berada di dalam genggaman Engkau ya Bapa, sehingga masa depannya ya Tuhan akan menjadi luar biasa karena Engkau yang menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di saatnya anak-anak ini akan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau urapi, Kau jamah hati pikirannya ya Tuhan, Kau jamah di saat mereka masih kecil ya Tuhan. Engkau yang akan membentuk mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Begitu juga Kau urapi guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kau berkati mereka ya Tuhan, baik di dalam setiap aktivitasnya. Kau berkati ya Tuhan, jerih payah mereka ya Bapa tidak akan sia-sia di mata Engkau ya Allahku. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan diberkati dengan luar biasa, baik diri sendiri maupun bagi kedua orang tua dan keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kami menyadari di tahun 2025 ini kami dapat melalui dengan baik karena ada Engkau di samping kami ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan menutup tahun 2025 ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan menutup lembaran tahun 2025 dan kami akan memasuki lembaran yang baru di tahun 2026. Oleh sebab itu kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah luntur kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami pun meminta, memohon kepada Engkau agar kami pun terus mengasihi Engkau di dalam situasi apapun juga ya Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Berbicaralah pada siang hari ini agar kami tahu ya Tuhan, pengharapan iman kami berada di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, pimpin terus ibadah kami sampai akhirnya ya Tuhan. Dan Kau urapi kami semua ya Bapa, dan kami
akan pulang dengan membawa hati sukacita ya Bapa pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu. Terima kasih kepada tim praise and worship, pemusik, WL, singer yang luar biasa ya. Pada siang hari ini telah mengangkatkan kami ke dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Shalom ya. Siang hari ini sungguh luar biasa. Di bulan akhir di tahun 2025 saudara ya. Nah saudara, saya akan melanjutkan tema kita di tahun 2025 ini ya, yang diberikan oleh Sinode, yaitu The Power of Fight, The Fire of Hope, dan The Heart of Love, saudara ya. Di mana di sini dikatakan apa? Yaitu kekuatan iman, api harapan, dan hati yang mengasihi. Ya, hati yang mengasihi. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Amin. Nah, kita tahu ya, Yesus ya sungguh luar biasa. Allah mengasihi kita ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kepada kita semua ya, sehingga Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ya, yang harus berkorban, yang harus menerima cacian, harus menerima penderitaan karena ulah kita ya. Karena kita sebetulnya orang yang berdosa, orang yang sangat-sangat ibaratnya yang bisa dibilang terkutuk saudara. Ya, karena kenapa? Karena kita itu selalu melawan namanya kehendak Allah saudara. Ya, kita kalau seandainya kita pelajari dari Kejadian ya sampai Malayaki itu saudara, Allah itu kalau seandainya kita melihat dosa umat Israel ini saudara, itu sangat-sangat luar biasa ya. Terlebih lagi apabila pada waktu bangsa Israel ditinggal oleh Musa selama 40 hari, dia membuat lembu emas saudara. Lembu emas itu dia meminta bahwa ada suatu sosok yang umat Israel pada waktu itu ingin menyembah saudara. Oleh sebab itu dia meminta kepada Harun saudara ya, kepada Harun untuk membuat lembu emas saudara. Inilah kedegilan umat manusia pada saat di situ, sampai saat ini pun saudara itu terbawa saudara. Terbawa. Ya, terkadang kita sadar tidak sadar kita melupakan kasih Allah terhadap kehidupan kita saudara. Nah, terhadap kehidupan kita, sehingga apa saudara? Sehingga kita terkadang kita mengambil keputusan, terkadang kita mengambil langkah itu di atas kehendak sendiri saudara. Firman Tuhan dengan jelas saudara mengatakan, tertutuklah engkau apabila engkau mengandalkan kekuatan manusia saudara, tetapi diberkati engkau apabila kita mengandalkan Tuhan saudara. Nah, pada siang hari ini saudara, kita akan belajar saudara dengan tema yang terakhir ya, di 3 poin yang ini saudara ya. Kita kemarin sudah belajar tentang yang namanya kekuatan iman ya, kekuatan iman, lalu dilanjutkan dengan api harapan, dan yang terakhir saat ini hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi, yaitu ibaratnya cinta kasih saudara ya. Cinta kasih. Kita akan lihat saudara di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 saudara ya. Ini sungguh luar biasa ya, dari sekian banyak saudara, dari sekian banyak kita pelajari, yaitu pengharapan iman, sebetulnya yang lebih penting
kekristenan, ini kasih adalah yang terpenting, saudara, di dalam ajaran Kristen. Yesus mengajarkan kepada kita adalah tentang kasih, saudara. Ya. Kalau seandainya kita melihat, saudara, tentang kasih ini, saudara, sungguh luar biasa ya. Kita akan belajar kasih akan apa? Ada yang namanya kasih Tuhan kepada kita, atau kita pun mengasihi kepada Tuhan, atau kita mengasihi kepada sesama. Kita akan belajar, saudara, makanya pengertian, saudara, pengertian salib, ya, lambang salib itu diambil ayatnya, yaitu ayat di dalam Matius, saudara, ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, saudara, ya. Kita akan belajar tentang apa itu karakter tentang kasih, ya, yang diajarkan di dalam kekristenan, ya. Nah, kita akan belajar secara alkitabiah itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya. Jadi mungkin pada siang hari ini kita akan banyak sekali kita belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita akan belajar. Ya, kita akan jangan melihat lambang salib itu, tapi dasar ayatnya tidak ada, saudara. Nah, dasar ayatnya itu ada di sini, saudara, jawab Yesus, ya. Di dalam Matius 22 ayat 37. Ya, sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, saya akan menceritakan bahwa pada saat dulu, saudara, umat Israel itu sangat berdosa. Ya, untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah itu mau tidak mau itu Allah harus berkorban. Allah harus berkorban dan Allah harus turun ke bumi, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, umat manusia. Yaitu apa? Dia masuk dan melalui perantaranya, ya, kepada sepasang suami istri, yaitu Yusuf dan Maria, ya, sehingga Maria mengandung yang namanya Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga apa visinya, saudara? Visi yang harus dijalankan, ya, visi yang harus dijalankan oleh Yesus pada saat itu, yaitu apa? Yaitu membawa dua hukum. Yang pertama yaitu kasihlah kepada Allahmu, dan kedua kasihlah kepada sesamamu. Ya. Nah, kasihlah kepada Allahmu itu ya, di dalam Matius 22 ayat 27, Yesus menjawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah melambangkan salib yang melihat garis lurus ke atas, saudara. Ya, itu melambangkan garis lurus ke atas, ya. Nah, sehingga apa, saudara, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi kepada Tuhan Allahmu, ya, Allah kita, dengan apa? Segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa, saudara? Setiap kita melangkah apapun juga, saudara, kita harus berpikir kepada apa? Kepada kasih Allah, saudara. Ya, kasih Allah. Kita hidup, kita semua mendapatkan segala sesuatu apapun juga di dalam dunia ini, saudara, itu berkat dari Allah. Sehingga saya percaya Matius 6 ayat 33 itu akan tergenapi kalau seandainya kita mengikuti firman Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, sehingga apapun yang saudara inginkan akan tercapai. Allah membentuk suatu keluarga, ya, itu bukannya hanya membentuk, ya, tidak main-main, saudara. Allah membentuk keluarga, saudara, ya, mempertemukan dengan istri kita, pasangan kita, sehingga kita memiliki anak. Itu Allah mempunyai maksud di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa semuanya yang kita saat ini memiliki sesuatu, saudara,
Tidak mungkin saudara memiliki kekayaan yang luar biasa pada saat meninggal harus dibawa ke surga. Saudara itu tidak berlaku. Ya, anak pun tidak mungkin saudara dibawa untuk kita, saudara tidak, saudara. Sekali waktu itu anak pun harus menerapkan saudara, menerapkan kasih Allah, saudara. Ya. Sehingga kekristenan ini, saudara, kekristenan kita, saudara, bukannya soal kepandaian, bukannya soal kepintaran, tetapi bagaimana kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, mencerminkan perilaku dan keteladanan Tuhan Yesus, saudara. Makanya kenapa, saudara, di dalam kekristenan kita sebetulnya bukannya mudah, saudara, tetapi disinilah kita harus berjuang, saudara. Berjuang. Tidak enak, saudara, ya, di dalam setiap melangkah di dalam kekristenan, saudara. Nah, oleh sebab itu kenapa Yesus datang ke dunia ini, ya, dengan suatu atributnya dia lepaskan, saudara. Yesus sebetulnya adalah seseorang yang luar biasa, tetapi dia rela untuk merendahkan hati dia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia karena kasihnya yang luar biasa, saudara. Nah, ini adalah mendapatkan salib yang horizontal, ya, horizontal dari atas ke bawah. Sedangkan yang ke-38 bisa dibuka Matius 22 ayat 38, ini adalah yang vertikalnya, 39. Nah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Ini menggambarkan salib yang vertikal. Jadi dasar salib, tanda salib itu ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini kita orang Kristen harus ngerti, saudara. Jangan sampai saudara yang ditanya dasarnya apa, nggak ngerti, saudara. Ya. Nah, ini adalah yang vertikal, adalah kekasihan kepada sesamamu. Ini yang lebih penting di dalam ayat yang tadi, ya, di dalam Korintus, ya, iman, pengharapan, dan yang lebih penting adalah kasih. Yesus pun mengajarkan bahwa yang lebih penting adalah kasih. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, engkau tidak mungkin engkau mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan, tetapi engkau tidak mengasihi kepada sesamamu yang kelihatan, saudara. Tidak mungkin, saudara. Ada sekali orang, saudara, kita terkadang banyak yang terkecoh, saudara, ya, terkecoh. Banyak sekali pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan, saudara, di mimbar sungguh luar biasa, bahkan hamba Tuhan, ya, di mimbar sangat luar biasa, tetapi dia tidak memiliki kasih kepada keluarganya. Itu omong kosong, saudara. Karena kenapa firman Tuhan dengan jelas, saudara, engkau tidak mungkin mengasihi Allah karena kalau firman yang melayani di mimbar, WL, apa semua, saudara, ya, di sini tidak ada, saudara, tetapi kita lihat kenyataannya banyak sekali kasus yang saya pelajari, ya, banyak sekali kasus yang pelajari ternyata, oh, ini pelayannya sangat luar biasa, bahkan penyembahannya sangat luar biasa, sangat meyakinkan, saudara, tetapi pada saat dia sampai di rumah, dia tidak memiliki kasih. Itu sama juga, saudara, itu hanya namanya panggung sandiwara, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya sebagai, ya, di sini, ya, bukannya ini, ya, memang ditugaskan, ya, untuk jadi mengebalai tempat ini. Saya mengharapkan kita semua pelayanan ini murni, saudara, ya, murni untuk melayani yang satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus, saudara. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita belajar, saudara, tentang kasih ini. Ya, kasih ini kita timbulkan seperti kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu, itu sangat luar biasa, saudara. Kalau seandainya kita melihat orang yang menikah, saya belajar, ya, tentang pernikahan, gitu kan. Kenapa dia memilih di dalam Matius mereka
ada yang namanya kasih, damai, sukacita, lalu saling menghargai, saling menghormati, ya. Saya percaya keluarga itu akan diberkati. Berkat itu bukannya dari segi materi, saudara, tetapi berkat itu, saudara, itu memberikan apa? Damai, sukacita, dan segalanya dicukupkan, saudara. Amin. Bahkan berkelimpahan, ya. Bahkan berkelimpahan. Saya tidak membicarakan dari materi, saudara, karena materi ukurannya relatif, ya. Relatif. Ada yang kita diberkati sekian, mengucap syukur dengan luar biasa. Ada juga yang diberkati dengan luar biasa. Ada yang tidak cukup juga, saudara. Itu relatif. Tetapi yang Tuhan janjikan, saudara, yang Tuhan janjikan itu bahwa di dalam setiap keluarga, kalau seandainya ada kasih, ya, terutama kasih Yesus di dalam keluarga, itu akan diberkati keluarga itu, saudara. Ya. Ingat, saudara, Obed-Edom, ya, keluarga Obed-Edom, ya, itu diberkati dengan luar biasa. Karena apa? Karena ada tabut Allah, ya, karena ada kasih juga di situ, saudara. Ya, nah itulah yang kita pelajari, saudara, tentang kasih, saudara. Jadi secara alkitabiah, saudara, ya, di dalam kasih itu ada vertikal dan horizontal. Yang terpenting apa, saudara? Yang mengasihi kepada sesama. Nah, gereja kita pun akan belajar tentang mengasihi kepada sesama, ya, dengan sesama. Dan beberapa kali saya mencanangkan, saudara, bahwa ya salah satu program gereja kita itu akan memasuki yang namanya kunjungan kepada panti asuhan. Jadi kita akan menambahkan hal itu, saudara, ya. Karena kenapa? Kita belajar untuk mengasihi kepada sesama, dan belajar juga kepada anak-anak kita, saudara. Jadi anak-anak kita akan melihat, saudara, bahwa di luar sana, saudara, banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, ya, tidak menerima dari kasih sayang dari orang tua. Nah, saya belajar, kita akan memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa bersyukurlah kalian, ya, walaupun mungkin saat ini dalam situasi apapun juga di tengah-tengah keluarga masih ada orang tua. Tetapi lihat di sana pada saat kita berkunjung ke panti asuhan, mereka kalau seandainya sakit, saudara, itu ya dirawatnya dengan orang lain. Ya, anak-anak sini harus berbangga, saudara. Kalau seandainya saudara sakit, masih ada orang tua, masih ada mama, papa, saudara. Coba kalau seandainya saudara lihat di sana, orang sakit harus yang tidak ada tempat pengaduan, saudara. Ya kan? Nah, cukup disinilah saudara harus melihat bagaimana kasih seorang mama, bagaimana kasih seorang ayah, saudara, membesarkan, mendidik sampai saudara ini besar. Begitu juga saya, saudara, ya, saya dididik di dalam suatu keluarga yang begitu mengasihi saya, saudara. Walaupun saya banyak kekurangan, tetapi saya diberikan semangat oleh orang tua, saudara. Walaupun ya ibaratnya saya waktu dulu disebutnya anak-anak muda yang pada zaman saat itu, ya, saya disebut mansu atau masa depan suram, saudara. Masa depan suram. Ya, karena memang ya saya tidak ada arah pada waktu di situ, saudara, waktu masih muda, saudara. Tetapi ya puji syukur, saudara, saya memiliki orang tua yang terus memberikan support, memberikan semangat, saudara. Ya, semangat sehingga pada akhirnya saya, ya, puji nama Tuhan, saudara, ya, sampai saat ini, saudara, saya diberikan kepercayaan, ya, untuk memegang suatu gereja, ya, walaupun ya tidak ada background, saudara, ya. Tetapi disinilah bagaimana semangat dari kedua orang tua yang memiliki kasih, saudara, ya. Nah, lalu yang kedua kita belajar, ya, dari karakter hati yang mengasihi, saudara.
Rasul Paulus menjelaskan karakter kasih atau agape di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya, 1 Korintus 13 4 ayat 7 ya. Ini karakter tentang kasihnya saudara ya. Ini nanti saya akan bahas nanti di dalam Natal itu ya baru temanya. Layar ini baru kita akan buka saudara. Di sini ada tema besar kita ya. Kita sudah mempersiapkan untuk perayaan Natal. Untuk saat ini ya kita pakai ditutup dulu karena memang belum waktunya saudara ya. Nah, inilah karakternya saudara. Kasih itu sabar ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya kasih itu sabar. Kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Ya, kesabaran. Yesus itu sebetulnya sabar terhadap kita, saudara. Sabar terhadap kita. Kita harusnya binasa, kita harusnya orang-orang yang terkutuk, saudara, tetapi dia sabar sampai akhirnya dia rela untuk mati, saudara. Rela untuk mati. Kasih itu sabar. Oleh sebab itu kita pun harus yang namanya sabar. Sabar, dari setiap apapun kita harus sabar. Ya supaya apa? Supaya tidak darah tinggi saudara. Percuma saudara ya. Kalau seandainya saudara marah-marah yang ada darah tinggi, lebih baik saudara yang namanya sabar. Lalu murah hati. Murah hati itu suka memberi. Ya, suka memberi. Lebih baik memberi daripada meminta saudara ya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Artinya apa? Kita dapat berbahagia memberi. Saudara memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun angkanya mungkin bagi menurut orang itu kecil, saudara, tetapi bagi menurut orang yang menerimanya itu sangat besar, saudara. Saya melihat ya kalau seandainya di setiap hari Jumat, saudara, hari Jumat itu banyak sekali yang namanya orang yang memberi dari makanan. Ya makanan, ya saya sih melihat itu bagus juga saudara memberikan dari segi makanan. Karena kalau seandainya dari materi suka disalahgunakan. Tapi kalau makanan kita memberikan makanan yang diperlukan. Ya, jadi murah hati saudara. Ya tidak cemburu, ya tidak cemburu, ya tidak iri hati dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya apa? Segala sesuatu yang keberhasilan apapun juga janganlah engkau mengatakan ini gara-gara saya. Ya, itu namanya sombong, saudara. Kita belajar, saudara, segala sesuatunya apapun yang sukses, saya memiliki sesuatu apapun juga karena apa? Kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Saya memiliki semuanya saat ini karena kebaikan dari Tuhan, saudara. Ya, semuanya itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu saya harus kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, untuk kembalikan untuk nama Tuhan. Berat, memang berat, saudara. Banyak sekali rintangan atau apa, banyak sekali yang harus saya mengambil keputusan, saudara. Ya, memang roh penurut tapi daging lemah, saudara. Daging lemah yaitu hawa nafsu kita, keinginan kita, saudara, itu lebih besar, saudara. Nah, itulah yang kita akan belajar, saudara, untuk menekan roh itu supaya lebih besar, saudara ya. Nah, itu yang kedua tentang karakternya, saudara ya. Yang ketiga, ya, sumber dan bukti kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, ya. Sumber dan bukti kasihnya, ya. Bisa dibuka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sumbernya yaitu ya kita sumber dari Allah, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebutkan sama-sama dengan saya,
kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini udah mulai jelas, saudara. Kalau seandainya engkau mengaku lahir jadi anak Tuhan, ya, lahir dari Allah, mau tidak mau engkau dan saudara dan saya harus memiliki namanya kasih. Jangan berbicara bahwa kita murid Tuhan, kita menjadi anak Kristen, tetapi kita tidak memiliki kasih. Firman ini sudah jelas, saudara, bahwa marilah kita saling mengasihi antara suami istri, antara anak dan anak dengan orang tua, dengan sesama, dengan keluarga, dengan seluruhnya, saudara, saling mengasihi, sebab itu kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang di sini garis bawahi, dan setiap orang yang mengasihi, ya, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Artinya kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak mengenal Allah, saudara. Kalau seandainya dibalik di sini, saudara, apabila engkau tidak mengasihi, tidak mempunyai kasih, ya, jangan engkau berkata engkau lahir dari Allah. Jangan berkata engkau adalah murid Tuhan, saudara. Yesus mengajarkan kasih, saudara, karena kasih itu dari Allah. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang mengasihi kepada sesama itu pasti akan mengenal yang namanya Allah, saudara. Ya. Jadi sangat penting, saudara, ya, kita mengikuti kekristenan itu harus mau tidak mau, saudara. Mau tidak mau harus memiliki yang namanya kasih, saudara. Kalau seandainya tidak memiliki kasih, saudara harus belajar lagi, saudara, ya, tentang kasih itu, saudara. Karena ini adalah ajaran dari kekristenan. Kristen itu bukannya suatu agama, saudara. Kristen itu menerapkan kasih Allah, saudara. Oleh sebab itu ya tidak mudah. Yesus mengatakan bahwa apa, saudara? Tidak mudah, saudara. Ikutlah aku. Pikul itu adalah penderitaan, saudara. Ya. Tentang itu tentang penderitaan. Kita menerapkan kasih itu memang secara kita bicara itu gampang, saudara. Tetapi menerapkannya itu agak sulit, saudara. Nah, itu yang kita akan belajar, saudara. Ya, tidak ada yang sempurna, tetapi saudara, kita akan terus, ya kan, menuju kesempurnaan itu, saudara. Ya, yang sempurna adalah siapa? Yaitu Tuhan, ya, Yesus, saudara. Jadi Allah adalah sumber kasih, ya. Kita dapat mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Kasih orang percaya berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati manusia. Dan kita menerapkan kasih itu karena kenapa? Kita sudah menerima kasih Allah, saudara. Itu pun harus kita terapkan kepada sesama, saudara, ya. Jadi itulah, saudara, sumber dari karakter kasih itu adalah dari Allah sendiri. Dan yang kedua, saudara, bukti pengamalan akan Allah, saudara, ya. Jadi hati yang mengasihi adalah bukti nyata bahwa seseorang telah mengenal Allah dan lahir dari Dia, saudara. Firman ini dengan jelas, saudara, ya, bahwa saudara mengaku Kristen, mengaku apa? Saudara harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu apa? Ya tadi yang saya bilang, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ya kan, dan sebagainya, saudara. Jadi artinya apa? Yang penting kasih itu adalah bagaimana kita kalau seandainya kita dulu masih pacaran, saudara, itu waduh, itu sangat baik, saudara, ya, sangat baik lah, ya, itulah
yang namanya kasih, saudara ya. Lalu yang keempat, kasih dalam tindakan. Ya, kasih dalam tindakan yaitu di dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, saudara ya. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Kasih dalam tindakan. Ya, jadi kasih pun harus kita cerminkan di dalam tindakan kita. Jadi ya, di dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari. Ya, saya percaya nggak ada lah di sini saudara yang kekurangan makanan. Ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Artinya apa, saudara? Di sini kita harus mengasihi, ya, mengasihi bukannya memperhatikan, saudara, ya. Memperhatikan kepada saudara-saudara kita, saudara ya, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya. Jadi artinya kalau seandainya di dalam setiap kita mengabaikan, ya, mengabaikan orang yang membutuhkan, saudara, ya, itu adalah kita pun dianggap tidak mengenal Allah, saudara, tidak memiliki kasih, ya. Jadi artinya apa, saudara? Di sini kita dalam tindakan kita, ya, kita harus membantu juga, saudara. Ya, gereja kita pun, ya, kita memperhatikan hal ini, saudara. Ya, makanya kenapa di dalam setiap gereja ada yang namanya diakonia, saudara. Ya, diakonia ini untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan, saudara. Ya. Nah, ada beberapa contoh kalau seandainya saya lihat dalam pelajaran Alkitab ini, saudara, tentang kasih. Ya. Yang pertama ya pasti kasih Yesus, saudara. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ya, untuk untuk pengorbanannya, saudara, ya. Yang kedua Rasul Yohanes, ya, saya tidak akan bahas tentang Yesus Kristus karena sudah banyak sekali. Yang kedua adalah Rasul Yohanes, ya, tentang kasih, saya juga tidak akan bahas. Lalu yang ketiga, nah ini, yang ketiga yang saya akan menarik perhatian saya yaitu Ruth dan Naomi, saudara. Bukannya Naomi ini, saudara, ya, bukan Naomi ini, tetapi dalam Alkitab ini Ruth dan Naomi. Ini adalah siapa, saudara? Ini antara mantu dan mertua, saudara, ya. Nah, ini ada kesetiaan Ruth dan Naomi di dalam perjanjian lama, saudara, ya, di dalam kisah kasih dan kesetiaannya. Jadi ini kesetiaan Ruth, saudara, ya, dia selalu taat, saudara, kepada kepada mertuanya, saudara, ya, sehingga dia mengikuti terus mertuanya, saudara. Nanti akan kita bahas untuk dalam Ruth ini, saudara. Ruth ini sangat luar biasa, saudara. Ini adalah menggambarkan suatu kebebasan kekristenan, saudara. Ya, kekristenan. Nanti kita akan bahas, saudara. Tetapi saya akan bahas di sini tentang kasihnya, saudara. Kasih yang luar biasa, ya, tentang Ruth dan Naomi ini, saudara, ya. Kasih kepada kasih yang berkorban, ya. Kasih Ruth membuatnya meninggalkan kenyamanan dan keamanan di negerinya sendiri demi merawat Naomi, ya, Naomi yang sudah tua dan miskin, ya. Nah, Ruth ini adalah seorang, ya, menikah dengan anaknya Naomi, saudara, ya, dengan anaknya Naomi, dan anaknya Naomi ini meninggal, saudara. Nah, abaikan Naomi ini, ya, bukan Naomi ini, saudara, ya. Nah, sehingga Ruth ini sebetulnya masih muda, saudara. Naomi bilang, saudara, ya udah pulang ke negerinya, saudara. Ya, karena masih muda, kesian, saudara. Karena Naomi ini, ya, dia adalah orang yang miskin yang tidak memiliki apa-apa, saudara. Tetapi lihat kenyataannya Ruth dengan
Karena kenapa? Dia tidak rela, dia tidak tega gitu kan melihat Naomi pada saat di situ ya sudah sakit-sakitan, saudara, sudah tua, saudara. Dia tidak mungkin meninggalkan. Dia merawat, ya kan, merawat mertuanya, saudara, ya, sehingga apa? Sehingga pada saat akhirnya, saudara, itu akan ketemu dengan Boaz. Nanti akan akan kita bahas, saudara, ya, di situ. Tetapi di sini kasih Ruth ya kepada Naomi, saudara. Ya, artinya apa? Dia tidak meninggalkan. Ya kan, kalau seandainya meninggalkan Naomi pada saat itu, ya mungkin udah meninggal pada saat di situ, saudara. Tetapi dia selalu mengikuti Naomi, saudara. Ya, sehingga apa? Akhirnya diberkatilah Ruth, saudara, pada akhirnya. Dan ini adalah apa? Turunan apa? Dan nanti ketemu susunannya apa? Keturunan kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, dari Ruth ini, saudara. Ruth ketemu dengan Boaz, nanti menikah dengan Boaz, punya anak apa semua, turun, akhirnya nanti ketemu dengan silsilah Yesus, saudara. Ya, disinilah keunikan kekristenan kita, saudara. Ya, kita dengan jelas, saudara, Yesus itu berasal dari mana, dari keluarga mana, saudara. Ya, dari Adam dan Hawa itu dengan jelas itu tuh ada strukturnya, saudara. Ya, sangat luar biasa, saudara, ya. Dan sangat yang lebih penting lagi apa? Kasihnya, saudara, kasih Allah. Ya, kasih Allah yang begitu luar biasa, ya. Matius Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, karena begitu besar kasih Allah, saudara. Sebetulnya kalau seandainya mau, saudara, Allah itu sudah meninggalkan kita, saudara. Kalau kita belajar dari Maleaki ke Matius, itu tuh Allah sudah istilahnya udah masa bodoh, saudara. Udah masa bodoh. Karena di situ ada selang waktu ratusan tahun, saudara, itu tidak dijelaskan dari Maleaki ke Matius, saudara. Seperti pada perjanjian lama, saudara, ya, perjanjian lama Allah pun sudah meninggalkan manusia, udah masa bodoh dah, gitu kan, karena udah manusia itu udah bebal, termasuk kita, saudara, termasuk kita, terkadang kita itu mengabaikan perintah dari Tuhan, saudara, ya, oleh sebab itu pada siang hari ini diingatkan kembali, ya, bahwa kita hidup saat ini, kita bernafas saja, saudara, bernafas, ya, bersyukur, saudara, itu karena kasih Allah, saudara. Ya. Saya pun masih bersyukur, masih bisa menikmati hasil ciptaan Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu, ya, bagaimanapun juga, ya, saya berusaha, saudara, untuk apa? Untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun, ya, saya ditempatkan, saudara, karena apa? Kasih Allah yang luar biasa. Allah telah memberkati kehidupan saya. Saya pun percaya akan diberkati. Allah memberkati anak-anak saya, mantu saya, semuanya Tuhan akan memberkati, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara pun begitu, saudara. Ya. Yang penting apa? Matius 6 ayat 33, jalankan, taat setia aja, saudara. Ya, saya juga tidak tahu, saudara, ya udah taat setia aja, saudara, ya. Apa maunya Tuhan, saudara, bahkan apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak lihat, saudara, itu yang Tuhan sediakan. Ya. Kalau seandainya saya melihat ditarik ke belakang, saudara, ya saya juga terkadang terheran-heran saya bisa sampai saat ini, saudara. Ya. Tapi itulah firman Tuhan bagi kita, jaga yang mustahil, saudara. Kalau seandainya Tuhan sudah membuka keran, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Kalau seandainya Tuhan memberkati kita, tidak ada siapapun yang akan dapat melawan kita. Karena panglima kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yuk kita berdoa masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Ya, perjamuan kudus ini, saudara, ya, kita mengingat akan kasih Allah yang luar biasa, ya, kepada kita. Perjamuan kudus ini kita jangan ya
mengimankan, ya kita mengimankan bahwa semuanya ini adalah melambangkan tubuh dari Yesus Kristus dan darah dari Yesus Kristus, ya. Dan kita percaya melalui perjamuan kudus ini kita akan diberkati baik di dalam kesehatan maupun di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oke, kita akan naikkan satu pujian. Sebelum itu kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu tentang pengajaran tentang kasih ya Tuhan. Walaupun masih banyak yang harus kami pelajari ya Tuhan, kami percaya Kau tuntun terus ya Tuhan. Kau terapkan kasih itu ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sempurnakan hamba-Mu ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga dapat mengerti akan firman-Mu pada siang hari ini tentang kasih itu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memasuki perjamuan makanan sehidangan dengan Engkau. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa akan terjadi pada siang hari ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kelegaan, yang mendapat jalan buntu Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan baik ekonomi kami, baik keluarga kami, baik pekerjaan kami, studi kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan melakukan perjamuan kudus, makanan sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebelum melakukan perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Baik saudara, kita angkat roti kita. Kita bagi berdiri, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita imankan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita melambangkan dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita angkat cawan kita di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kanan kita melambangkan dari darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Perjamuan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan sungguh sangat memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kita yang percaya dan selalu diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala kita di sini, Bapak Johan. Kita percaya Tuhan akan pakai terus dalam pengembalaannya yang luar biasa. Kita percaya semakin hari semakin Tuhan berkati di dalam segala apapun kerinduannya untuk rumah yang Tuhan sudah sediakan di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel. Biarlah semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur selalu untuk berkat yang sudah Engkau taburkan, yaitu firman-Mu yang sangat memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat berjalan menghadapi kehidupan ini sesuai dengan firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat yang sudah Kau sediakan, dan sebentar kami akan menaburkan di dalam persembahan yang akan kami jalankan pada siang hari ini. Biarlah kami percaya, biarlah persembahan pada hari ini Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya berkat yang kami terima adalah berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap memberikan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian.
Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tiada berhenti. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Sekali katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Pengumuman pada siang hari ini, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Johan. Dan Tuhan pakai lebih luar biasa dalam pengembalannya di gereja Betani Jemaat Immanuel. Dan kita mengundang untuk semua keluarga Betani Jemaat Immanuel untuk bisa selalu mengikuti semua kegiatan yang Tuhan sudah sediakan, khususnya dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kita percaya kita terus maju di dalam Tuhan, apalagi dalam ibadah raya ya. Kita harus buka hati kita, harus penuh semangat untuk memenuhi rumah Tuhan yang akan kita jalani maju ke depan. Kita percaya gereja yang Tuhan sediakan semakin hari semakin Tuhan berkati dan luar biasa. Amin. Ya, kerinduan Bapak Gembala untuk memiliki rumah Tuhan secara permanen, kita harus selalu mendukungnya. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita bisa berteduh, bisa sama-sama memuji, menjaring jiwa. Selama kita hidup, kita harus maju di dalam Tuhan. Amin. Ya. Pengumuman selanjutnya ya, kita untuk bulan Desember untuk kegiatan WBI untuk saat ini kita diliburkan dulu hingga kita bertemu kembali di bulan Januari ya. Dan untuk ibadah youth nanti dikoordinasi. Untuk ibadahnya masing-masing ketua youth untuk menginformasikannya ya. Ya, kalaupun diadakan jam 5 sore setiap hari Sabtu. Dan untuk minggu Sabtu ini cuma ada ibadah doa fajar jam 5 pagi setiap hari Sabtu tanggal 6 ya, jam 5 pagi hingga selesai. Ini 13 ya, kemarin ya. Tanggal 13 jam 5 pagi hingga selesai. Dan ibadah sekolah minggu diadakan hari Minggu bersama dengan ibadah raya jam 10 pagi. Dan ya, kita kemarin sudah kita ada kegiatan doa semalaman. Ya, kita sudah mengadakannya di Jumat minggu bulan pertama sesi pertama jam 10 hingga jam 12, dan sesi kedua jam 2 pagi hingga jam 5 pagi hingga selesai. Dan kita berdoa untuk nanti akan diadakan tanggal 21 kita ada perayaan Natal jam 10 pagi. Ini khusus para pelayan Tuhan diharapkan untuk datang lebih awal jam 8 pagi. Dan ya, kita berdoa semua sehati sepikir biar
perayaan Natal pada tahun ini dapat kita rasakan sukacita Tuhan yang luar biasa. Amin. Sukacita Tuhan terus mengalir di tempat ini dari hati kita semua, dan hingga Natal pada tahun ini kita takkan terlupakan. Amin. Ya, kita dukung selalu, kita percaya hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini dan hati kita. Perayaan Natal kita berdoa terus biar Tuhan kasih cuaca yang terbaik, kita bisa berkumpul sehat semua. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, terus kita ada cek kesehatan nanti di bulan Februari di minggu kedua. Ya, terus ada kegiatan lain. Ya, itu aja pengumuman pada pagi hari ini. Ada rapat? Ada. Oh, ya. Hari ini ada rapat. Ya, untuk para pelayan Tuhan yang bertugas di hari Natal, nanti setelah ibadah jangan pulang dulu atau jangan turun dulu. Ya, setelah ibadah kita kumpul sebentar untuk bisa ketua panitia ada masukan. Kita rapat setelah ibadah selesai. Itu aja pengumuman pada siang hari ini. Ya, kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Khususnya siang hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan, di mana pimpinan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Engkau selesaikan ibadah kami dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terus bekerja dalam ibadah yang Kau sediakan Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami penuh damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkatinya dengan berkat-Mu Tuhan yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami percaya segala apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, baik di dalam pelayanannya, pekerjaannya, dan rumah tangganya dan kehidupannya semuanya Tuhan, Engkau berkati dengan berkat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau berkati selalu apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, baik di dalam pekerjaan pelayanannya Tuhan dan rumah tangganya semuanya. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik dan yang terindah, khususnya untuk rumah-Mu Tuhan, pengembalaannya di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Terus Engkau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus Engkau kirimkan Tuhan para pelayan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan.
Kami percaya rumah-Mu Tuhan di gereja Betani Jemaat Immanuel terus Engkau tumbuhkan dan tambahkan jiwa dan semangatnya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel dan di sekeliling Harapan Indah ini serta dunia ini Tuhan. Nama-Mu terus Tuhan menyala dan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua kegiatan yang Kau sediakan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, baik dalam ibadah raya Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah WBI Tuhan, ibadah IU Tuhan, dan ibadah doa fajar serta ibadah doa semalaman Tuhan. Kami dan yang lainnya kami percaya Tuhan, Engkau berkati selalu Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik, berikan kesehatan yang terbaik sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah yang Kau sediakan, kegiatan yang Kau sediakan dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang hadir Tuhan terus Kau lipat kali gandakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan dalam setiap kegiatan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, khususnya di rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga Bapa yang selalu maha tahu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan, kami percaya dan pelayanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel khususnya Tuhan, sehingga banyak kesaksian yang luar biasa Tuhan, saling memberkati Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Tuhan pada saat ini Tuhan banyak terjadi bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus pulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau terus Tuhan topang keadaan kami Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Indonesia Tuhan. Engkau ampuni kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kejadian demi kejadian yang kami dengar dan kami lihat Tuhan, kami percaya Engkau semakin nyatakan Tuhan berkat-Mu Tuhan dengan pemulihan keadaan yang terbaik Tuhan. Jauhkan segala bencana alam apapun yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, kami hanya melihat kemuliaan nama-Mu terus Tuhan menyala Tuhan di dalam khususnya bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati selalu para pemerintahan Tuhan, baik tingkat tertinggi hingga tingkat terendah Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, sesuai dengan berkat firman yang Kau selalu berkati dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu terus berkuasa Tuhan, baik di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan maupun dunia ini Tuhan. Kami percaya biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan terus melekat di dalam kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan, Kau juga berkati makanan dan minuman yang telah Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Kau telah sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan, untuk menjadi sumber kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Kau berkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Kau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik dan yang terindah serta berkelimpahan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan yang daripada Engkau. Terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberikan damai, sukacita, kekuatan, dan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai.
Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin, 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 amin. Ya, silakan duduk dulu. Masih ada acara. Happy birthday minggu pertama. Ya. Kita mengucap syukur kembali ya pada siang hari ini. Sabar, tahan laparnya dulu. Habis ini rapat, tahan lapar lagi. Latihan, habis ini latihan, tahan lapar lagi. Pingsan lama-lama bu. Ya, kita mengucap syukur pada bulan November. Nah, bulan November banyak berkat yang Tuhan sediakan. Yaitu pertambahan usia, kita doakan semakin hari semakin luar biasa, khususnya di dalam Tuhan. Amin. Kita panggil untuk keluarga kita yang berulang tahun di bulan November. Diawali oleh Gevo ya, yang berulang tahun tanggal 3 November. Panggil Dedet anaknya Det. Nah, yang kedua siapa ya? Yang kedua ya, saya nyontek dulu ya. Siapa ya? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Nah, yang kedua Pak Hali, tanggal 8. Yeay, Pak Hali ulang tahun. Ada lilinnya di dalam. Terus yang kedua, Devin tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya? Oh, Devin yang pertama dong ya. Devin, tanggal 2 November. Desember, Januari Pak kita. Jadi sekarang kita ngucapin tuh happy birthday. Ada kue sisa kami. Kalau ada kasih Devin. Iya, ada. Tuh sabar. Nah, Devo yang 2000. Sini naik dulu ya naik. Inilah yang ulang tahun di bulan November. Devo, hore dulu tangan di mana? Devo ulang tahun, hore. Yang kedua Pak Hali. Dari kecil sampai tinggi. Beda generasi. Pak Hali tanggal 8. Iya.